Ini sebuah berita mengejutkan karena ada dua informasi yang sangat berbeda. Informasi dari pihak kepolisian dan informasi dari Front Pembela Islam. Informasi dari pihak kepolisian mengatakan tidak bisa menyebutkan ada sebuah mobil Land Cruiser hitam yang datang ke lokasi, tidak dijelaskan siapa pengemudinya, siapa orang yang turun memberikan instruksi-instruksi, bahkan nomor mobil polisi Land Cruiser itu pun tidak diketahui. Jadi kepercayaan diri dari mereka sendiri yang mungkin merasa di-backingi dan dilindungi oleh instansi-instansi yang mereka ikuti. Karena negara justru sistemnya nggak melindungi mereka. Iya, nggak. Gawat, sudah terungkap perwira di mobil Land Cruiser di Tol Cikampek adalah Fadil Imran dan Dudu Abdurrahman. Ini kerja-kerja yang sungguh-sungguh sangat memprihatinkan kalau tidak membuat marah publik gitu ya. Dan ternyata justru ini dari Tempo, majalah koran Tempo, ini diungkap komandan yang memimpin operasi pengejaran Rizik dan pengawalnya adalah Kepala Subdirektorat Reserse Mobil Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Hendik Hussein. Aduh, Tempo bisa tahu namanya orang yang memberikan perintah-perintah dari mobil Land Cruiser itu, karena saksi mengatakan tidak lama dari setelah peristiwa penembakan itu ada mobil Land Cruiser datang, kemudian turun seorang laki-laki klinis memberikan instruksi-instruksi, perintah-perintah. Setelah itu dia kumpulkan semua petugas di lapangan dan mereka kayak tim voli yang baru memasukkan bola smash, hore atau apalah gitu. Negara nggak ngebuka ruang, nggak ngejamin mereka untuk dilindungi. Akhirnya dia ngebuka ruang bagaimana ketika mereka seolah dilindungi tapi dimanfaatkan juga, dibina dan diawasi. Nah, yang menjadi bahaya, mereka nggak akan punya kontrol atas itu ketika mereka sudah bergabung. Karena pertama begini, pengawasan Polri ataupun TNI itu bebannya sudah tinggi banget dan belum terjawab sampai sekarang untuk urusan internal mereka sendiri. Ketika mereka akan merangkul ormas-ormas ataupun komcat nantinya, bebannya akan semakin bertambah. Nah, kalau bebannya bertambah, kemungkinan besar tidak terkendali. Ketika tidak terkendali, itulah mereka bisa berbuat sewenang-wenang. Ketika berbuat sewenang-wenang, mereka merasa percaya diri karena mereka terlegitimasi sama Perpol ataupun Undang-Undang PSDN misalkan yang melindungi mereka, sehingga mereka mampu bergerak seolah-olah menjadi penegak hukum ataupun menjaga pertahanan. bagaimanapun peristiwa apapun, apalagi dalam sebuah peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan terorisme, tidak ada kaitannya dengan separatisme, tidak boleh ada darah yang tumpah. Karena konstitusi kita mengatakan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Habib Rizik dan para pengikutnya adalah warga negara Indonesia, warga yang terhormat. Saya kira di sini bisa diselidiki, bisa terjadi abuse of power, kesewenang-wenangan melebihi dari apa yang dilakukan. Karena senjata itu ada aturannya, bagaimana menembak dan seterusnya. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun menyoroti mantan Karpominal Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan yang diberhentikan dengan tidak hormat terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut Refli Harun, pemecatan Hendra Kurniawan bisa jadi karena membahala Habib Rizik Syihab atas pembunuhan 6 anggota Laskar FPI di kilometer 50. Karena dia mendoakan siapapun yang terlibat dalam kilometer 50 itu mendapatkan katakanlah balasannya yang setimpal. Tapi kita tidak tahu. Ucapnya dikutip dari YouTube Refli Harun Selasa 11 November. Hendra Kurniawan saat itu hadir dalam konferensi pers kasus kilometer 50. Namun, keterlibatannya di dalamnya tidak diketahui hingga sekarang. Karena yang jelas beliau hadir dalam press conference itu saja. Apakah kemudian dia terlibat dalam otak-atik kilometer 50 misalnya? Dalam hal CCTV kita tidak tahu, ujar Refli. Tapi yang jelas pada waktu itu dia sudah bagian dari Propam yang membenarkan apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus kilometer 50, sambungnya. Sidang kode etik Hendra memang lumayan 5 gelar, lama yang digelar, karena saksi yang seharusnya hadir terserang sakit, dan sekarang hasil sidangnya sesuai keinginan publik.
Agak lama tertunda juga Hendra Kurniawan ini sidang kode etiknya karena sakitnya sakit. Tetapi akhirnya sidang dan saya sekira tidak ada pilihan lain karena publik juga memantau. Maka Hendra Kurniawan akhirnya diberhentikan. Pada konversi Paskasu kilometer 50 terdapat sebuah foto yang menunjukkan bahwa Hendra memegang celurit, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran memegang pistol, dan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman memegang samurai. Kalau kita lihat, Hendra Kurniawan yang memegang celurit, kemudian Fadil Imran memegang pistol, Dudung memegang samurai, ujar Refli. Kita nggak paham ini punya siapa, tetapi intinya adalah itu dalam press conference ditunjukkan senjata-senjata tersebut, tandasnya. Ahli DNA menemukan banyak bercak darah di dalam mobil Xenia Silver yang ditumpangi 6 laskar FPI yang tewas dalam tragedi kilometer 50 tol Jakarta Cikampek Desember 2020 lalu. Hal itu disampaikan ahli DNA dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur, Irfan Rafiq, saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh oknum polisi terhadap 6 laskar FPI tersebut. Awalnya kami tim 4 orang melakukan identifikasi di mobil Xenia. Kami menemukan ada banyak bercak darah, kata Irfan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Januari. Irfan mengatakan mereka melakukan olah TKP pada 19 hingga 20 Desember 2020. Pemeriksaan dilakukan pada mobil Chevrolet Spin milik Laskar FPI dan mobil Xenia Silver milik polisi. Mendengar ini, jaksa kemudian bertanya apakah sampel DNA masih bisa diambil 12 hari setelah peristiwa penembakan. Irfan lantas menjelaskan sampel dari barang bukti seperti darah dan sperma masih bisa diambil. Bahkan dalam waktu setahun setelah kejadian syaratnya, barang bukti itu berada dalam suhu ruangan tertutup. Kalau itu darah atau sperma itu masih bisa, jangankan 12 hari, setahun pun itu masih bisa jika itu terdapat di suhu ruangan, tutur Irfan. Irfan mengatakan bercak darah banyak ditemukan di jok tengah dan jok belakang Xenia Silver. Identifikasi bercak darah itu berguna untuk mengungkap posisi korban. Menurut Irfan, pada tahap awal timnya menguji apakah bercak itu darah manusia atau bukan dengan alat dan zat tertentu. Jika teridentifikasi sebagai darah manusia, sampel itu akan dibawa ke pusat laboratorium forensik guna mengidentifikasi DNA-nya. Hasil ada di BAP, kami ada 4 profil DNA individu. Kita tuangkan di hasil berita acara pemeriksaan kita, kata Irfan. Meski demikian, timnya tidak berhasil mengidentifikasi profil atau identitas pemilik DNA tersebut, sebab mereka tidak mendapatkan sampel DNA pembanding dari keluarga. Sementara itu, barang bukti berupa pakaian yang timnya mendapatkan juga sudah membusuk dan terdegradasi. Ada pakaian yang dijadikan pembanding hanya saja sudah busuk, terdegradasi, jadi tidak tahu itu siapa. Sedangkan dari mobil Xenia ada 4 profil DNA atau individu, ujar Irfan.